Kasus pembunuhan berantai berlatarkan cinta kembali terjadi. Seorang pria muda berusia 24 tahun berinisial M alias Mentok alias Gentong asal Kediri, Jawa Timur menjadi tersangka atas 6 orang korban yang 4 diantaranya meninggal dunia. Pria yang berprofesi sebagai pembantu rumah tangga ini melakukan aksi terakhirnya pada 10 Februari lalu. Yang lebih mengenaskan, M mengaku ia lebih dahulu membius 15 korbannya yang juga teman-teman kencan prianya itu dengan racun tikus sebelum membunuh dan akhirnya mengambil hartanya. Kini proses penyidikan termasuk memeriksa kejiwaan tersangka masih dilakukan. Dan seperti kita tahu, M bukanlah orang pertama yang melakukan pembunuhan yang bermotifkan cinta. Selain juga diiringi oleh motif lainnya seperti cemburu atau hal sepele, yaitu lupa hari ulang tahun sang pasangan. Dan sama sekali tidak bermaksud membenarkan atau dijadikan untuk ditiru, On The Spot telah merangkum 7 kasus pembunuhan yang disebabkan karena cinta. Diawali dengan kasus pembunuhan yang ditujukan pada seorang wanita bernama Iranildes Aguiar Araujo. Seorang ibu rumah tangga bernama Maria Nilza Simos menyewa jasa seorang pembunuh bayaran dari Brazil bernama Carlos Roberto de Jesus dengan bayaran sebesar 345 pound atau sekitar 4,8 juta rupiah untuk membunuh Iranildes. Motifnya tak lain karena Simos yakin bahwa suaminya telah berselingkuh dengan wanita tersebut. Namun ketika De Jesus melihat korban yang dimaksud, rupanya ia langsung jatuh cinta dengan calon korbannya itu dan menceritakan niatnya. Pasangan ini kemudian berencana untuk menipu Simos dengan memalsukan kematian Iranildes. Mantan narapidana ini kemudian mengambil foto Iranildes dengan baju sobek dan tubuh yang berlumur saus tomat dan mengapit sebilah golok seolah-olah ia telah meninggal. Namun tipu muslihat ini terbongkar 3 hari kemudian ketika Simos melihat sang pembunuh sewaannya sedang mencium wanita yang sangat ingin ia bunuh itu. Simos pun melaporkan De Jesus ke polisi dengan tuduhan telah mencuri uangnya. Namun justru ketiganya yang menjadi tersangka dan ditahan oleh Kepala Polisi Marconi 5 dengan tuduhan pemerasan dan melakukan ancaman pembunuhan. Selanjutnya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan Belle Ganes, seorang wanita Amerika yang berprofesi sebagai pembunuh berantai paling produktif. Wanita keturunan Norwegia yang lahir pada tahun 1895 ini memiliki postur tubuh yang tinggi, yaitu sekitar 183 cm dan berat 91 kg. Dengan kecantikan dan tubuh yang molek itu, ia menjadi wanita yang sangat mengagumkan. Namun sayangnya, ia juga memiliki hati yang kejam. Bahkan ia telah membunuh suaminya sendiri dan ia juga telah membunuh semua pelamar, pacar, dan kedua anaknya yang bernama Myrtle dan Lucy. Motif pembunuhan berantai ini adalah karena ketamakan akan harta. Belle telah menjadikan asuransi jiwa keluarganya dan harta yang dicuri dari para pelamarnya sebagai sumber penghasilannya. Hingga akhirnya ia ditangkap dengan laporan yang menyebutkan bahwa kejahatannya telah menelan korban hingga lebih dari 20 orang selama kurun waktu beberapa tahun. Parahnya lagi, ada juga yang menyebutkan bahwa korbannya sudah lebih dari 100 orang. Ia pun mendapat hukuman yang setimpal ketika tubuhnya ditemukan tak bernyawa pada tahun 1931. Berikutnya adalah kasus pembunuhan yang dilakukan seorang pemuda terhadap kekasihnya di Aberkenwick, Bridge and Wells, Inggris. Pada Oktober 2010 lalu, seorang remaja pria yang mendapat julukan Psycho telah melakukan pembunuhan kejam terhadap kekasihnya hanya demi sebuah sarapan gratis. Remaja bernama Joshua Davis pun telah memajang status di Facebook yang mengatakan membunuh demi taruhan sarapan. Rebecca Elworth, wanita berusia 15 tahun, sebenarnya telah putus dengan Davis setelah menjalani 1 tahun pacaran. Namun karena masih menyimpan perasaan cinta, ia pun mau memenuhi ajakan Davis untuk bertemu di sebuah hutan yang tak jauh dari tempat tinggalnya. Namun rupanya pupus sudah impian Rebecca untuk menjalin cinta kembali. Justru yang didapatkan gadis malang ini pukulan keras di kepalanya yang membuatnya kehilangan nyawa. Akhirnya Davis pun ditangkap dan dijatuhi hukuman. Ia divonis bersalah karena membuat taruhan demi sarapan dengan menghilangkan nyawa pacarnya. Selanjutnya, kasus pembunuhan yang baru-baru ini terjadi di Afghanistan.
Seorang suami telah ditangkap pihak berwajib karena telah membunuh istrinya yang kembali melahirkan bayi perempuan mereka yang ketiga. Wanita bernama Storai telah menikah 4 tahun lalu ketika ia berusia 18 tahun dengan pria yang dicintainya Muhammad Ser. Sebelum melahirkan 3 anak, ia sudah memiliki 2 putri lainnya yang masing-masing berusia 3 tahun dan 2 tahun. Namun sayang harapan sang suami dan mertuanya untuk memiliki seorang putra tak terpenuhi ketika Storai kembali melahirkan putri ketiganya. Hingga akhirnya pria ini kesal dan bekerja sama dengan ibunya untuk membunuh istrinya. Namun dengan memberikan kesan bahwa menantunya itu meninggal karena bunuh diri. Tubuh ibu muda itu pun akhirnya ditemukan oleh polisi beberapa jam kemudian di kamarnya dan dimakamkan sehari kemudian pada 26 Januari 2012 lalu. Kematian Storai menjadi kenangan yang mengerikan terhadap status perempuan yang rendah di Afghanistan. Seorang penjual buah di Cina bagian utara membunuh istrinya dan 8 orang lainnya karena cemburu di Provinsi Hebei, Cina. Pria bernama King Chang itu ketakutan bila istrinya berselingkuh dengan pria lain. Seperti kehilangan akal sehatnya, pria yang berumur 32 tahun itu pun ditangkap dan setelah ia mengaku telah membunuh istri, bos istrinya, bibi dan pamannya, serta 5 tetangganya. Kin melakukan pembunuhan pada 28 September 2011 lalu dengan memulainya di kota Botu, tempat istrinya bekerja. Ia kemudian pergi ke utara Beijing dan membunuh yang lainnya. Tidak jelas bagaimana cara ia melakukan pembunuhan tersebut, namun peristiwa itu merupakan angka kematian tertinggi dalam sebuah kasus pembunuhan tunggal yang dilaporkan di Cina. Kasus pembunuhan berikutnya yang dilakukan oleh wanita berdarah dingin bernama Susan Smith. Susan mengalami gangguan jiwa parah setelah kematian 2 anaknya yang masih berusia belia, Michael dan Alex. Namun pemicu terbesar dari gangguan jiwanya yang tak terkendali itu adalah kekasihnya yang bernama Tom yang sangat dicintainya yang telah hubungan mereka begitu saja. Susan yang frustrasi lantas mengendarai mobil dan membawa 2 anaknya yang masih kecil ke tepi danau di South Carolina. Lalu ia keluar dari mobil yang dalam posisi tanpa rem sehingga bisa berjalan sendiri. Dengan 2 bocah cilik itu berada di dalamnya hingga terjun ke dalam danau. Anehnya usai kejadian tersebut ia pura-pura histeris dan melapor pada polisi tentang kejadian itu. Ia mengatakan pada polisi ada orang jahat yang melakukannya, namun semua kebohongannya ini akhirnya berhasil diungkap polisi. Ia pun dihukum 30 tahun penjara. Dan kasus pembunuhan yang terakhir adalah seorang istri yang tega membunuh suaminya karena lupa akan hari ulang tahunnya di sebuah desa Astrakhan di selatan Rusia pada Agustus 2011 lalu. Wanita bernama Lilia Tupikova telah ditahan oleh pihak kepolisian setempat lantaran telah suami. Ia mengatakan pada polisi bahwa suaminya yang bernama Kalpik tidak mengingat hari spesial bagi dirinya sebelum pergi bekerja di pagi hari. Ketika pulang ke rumah usai bekerja di kantornya, Tupikova mengharapkan suaminya membawa seikat bunga dan hadiah. Namun rupanya Kalpik tidak membawa apa-apa. Bahkan ketika ia memasak makan malam spesial, Kalpik sama sekali tidak menyadari hari ulang tahunnya. Tak mampu menahan sakit hatinya, wanita tersebut langsung mengambil sebuah pisau dapur dan menusuk pria berusia 50 tahun tersebut hingga tewas. Tupikova yang mengaku bersalah itu kini harus bertanggung jawab perbuatannya tersebut. Kasus karena cinta versi on the spot.